Halo semua, selamat datang lagi di Deadline Gadget News minggu ketiga Februari 2021. Ya, minggu 3 Maret 2021. Dan selamat datang lagi seperti biasa, jangan lupa untuk follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Kita langsung masuk aja ke beritanya, karena sebenarnya untuk minggu ini beritanya cukup dikit, tapi tentu saja saya tetap mengorek sampai ke dalam-dalam sampai ada berita ke kalian. Mulai dari yang pertama, itu ada dari Instagram for Kids. Jadi Instagram dikabarkan bersiap untuk membuat Instagram untuk anak-anak, tepatnya untuk mereka yang masih di bawah 13-14 tahun. Dimana Instagram untuk anak-anak ini sepertinya akan mendapatkan beberapa fitur tuh seperti dia itu tidak bisa di DM oleh orang yang lebih tua. Dan tidak bisa di DM oleh orang yang lebih tua tuh spesifik untuk yang tidak dia follow. Jadi bisa aja stranger yang mencoba untuk melakukan hal-hal aneh, dan di situ selalu ada kayak peringatan kalau kalian tuh nggak harus bales, kalian nggak usah nge-share ke orang yang kalian nggak kenal dan segala macamnya. Tentu aja ini salah satu langkah yang cukup baik, karena memang Instagram sendiri itu merupakan salah satu platform yang digunakan oleh banyak pengguna, dan takutnya malah ngelit ke hal-hal yang tidak diinginkan oleh para orang tua. Good job. Kedua, kita ngomongin Twitter. Twitter juga nge-confirm kalau akan ada undo tweet, bukan edit tweet. Jadi undo tweet nih yang kayak Google sih, kayak Gmail yang ngirim nggak berapa detik langsung harus undo, yang sebenarnya cukup ngeselin karena kalian cuma dikasih waktu sepersekian detik untuk ngetes itu. Dan ini ada di survei, merupakan salah satu fitur yang mungkin berbayar, dan ada kemungkinan ini hanya untuk orang-orang tertentu aja, jadi tidak semua orang akan mendapatkan undo. Ya, nggak ada peduli karena lebih perlu edit tweet ya kan. Terus selanjutnya ada dari Google sendiri yang menurunkan persentase pemotongannya. Jadi kalau kemarin Apple udah, Google akan menjalankannya di 1 Juli 2021 mendatang. Dimana sama dari 30% akan turun ke 15%. Tapi ini sedikit berbeda dengan Apple, dimana Apple untuk pendapatan tahunan selama masih di bawah 1 juta USD itu akan tetap dikenakan 15%. Sedangkan Google sendiri ketika kalian sudah melewati threshold 1 juta USD, maka kalian akan lebih dari 15% atau 30%. Gue lebih suka cara Apple karena bisa aja satu developer doing well in some condition, tapi akhirnya nanti akan tidak doing well lagi untuk aplikasi dan segala macamnya. Jadi lebih fair untuk mereka tetap di 15%. Moving on, ada Lenovo. Lenovo mengeluarkan kursi Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, tepatnya dari si Gyu Tomioka. Menurut gue tadi gatel mau ngasih spoiler, tapi oke, kursi ini menarik karena dia menggunakan pattern dari patternnya Gyu Tomioka sendiri, dan yang paling menarik ada katana holder di sana. Bahkan katana holdernya itu ada katananya, tapi katananya itu nggak bisa dicabut, jadi cuman kayak replika katana yang nggak bisa ditarik sama sekali, which is a good thing karena takutnya nanti pakai buat mukul orang atau nyabet orang. Tapi gue rasa ini satu gimmick yang jelek juga yang akan dilepas juga, karena katananya sendiri itu cukup panjang dan mungkin akan mengganggu dari kalian ke meja kalian, akan kepentok pasti, ujung-ujungnya bakal dilepas. Dan kalau kalian mau beli tidak bisa, karena ini adalah hadiah giveaway untuk kontes yang dilakukan di Jepang dan hanya untuk 5 orang. Tapi gue rasa kalau ini punya exposure yang gede, gue rasa akan ada kemungkinan Lenovo mempertimbangkan untuk ngejual versi-versi lain, tapi who knows, kita lihat aja nanti. Moving on, ada Asus Zenfone 8 mini, di mana Asus Zenfone 8 kemarin udah muncul dengan 3 codename. Yang pertama ada Sake, terus ada Picasso, terus ada Vodka. Dimana untuk Sake ini dikabarkan adalah Zenfone 8 mini, karena Sake kan kecil ya kan. Terus dia itu juga 120Hz dengan layar 5,92 inci OLED dengan Snapdragon 888. Which is ini akan menjadi compact phone yang kenceng dari sisi Android sendiri, karena dia menggunakan Snapdragon yang paling tinggi untuk sekarang. Cuman baik-baik lagi kita bisa melihat dari iPhone 12 mini sepertinya tidak menjual terlalu baik, bahkan beberapa productionnya itu dipindah untuk produk-produk lain. Jadi gue nggak tahu apakah Asus mencoba untuk gambling dengan apa di sini, tapi kita bisa setidaknya untuk kalian yang suka-suka handphone mini yang kencang, ini bisa menjadi sebuah alternatif kalau kalian tuh nggak mau pakai Apple. Moving on, ada Realme C25, ini akan rilis di 23 Maret 2021, dimana ini mau yang Helio G70 karena gue udah bosen unboxing di YouTube Story, gue akan unboxing di sini. Jadi ini ada undangannya untuk Realme C25 dan Realme C21, dimana ini nanti bakal jatuh, maaf. Oke. Ini bakal di tanggal 23 Maret 1.30 siang. Itu live di bit.ly C25 launch event dan durability test Realme C25 C21 3 kamera kualitas juara. Nah, yang menarik adalah ini ada tes durabilitas, karena tes durabilitas dia ngasih palu. Which mean kuat. Jadi gue nggak tahu, apakah menurut kalian saya harus menggetok Realme C25 di review gue nanti? Kita lihat aja nanti, oke? Gue taruh dulu. Moving on, ada foldable Xiaomi.
ini adalah salah satu prototipe yang terlihat rilis untuk follower Xiaomi sendiri yang dinamakan dengan Mi Mix, di mana di bagian belakangnya ada tulisan Mix, di mana ini ada 3 kamera dan desainnya itu terlihat seperti Huawei Mate X2 dan Galaxy Z Fold 1 dan 2. Cuma menariknya di sini dari fotonya gue nggak tahu ya, mungkin itu server kali ya. Tapi di situ Windowsnya masih Windows XP, tapi Windows Server beda tampilannya. Jadi gue nggak tahu apakah ini emang sebuah foto yang baru rilis atau emang foto sudah lama hari sudah rilis tapi baru diperlihatkan sekarang. Moving on, ada dari Xiaomi sendiri dikabarkan akan segera merilis Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra. Di mana nih kabarnya, karena belum ada tanggal rilis pastinya, harusnya di akhir bulan nanti di 29 atau 30 Maret. Di mana Mi 11 Ultra sendiri juga dikabarkan bisa saja dinamai Mi 11 Pro Plus. Di mana dia akan menggunakan, kalau kata si Ice Universe, itu menggunakan sensor Samsung ISOCELL Gen 2 dengan sensor yang bisa bilang sangat besar. Dan menariknya ada beberapa spy foto yang memperlihatkan bagian belakang, di mana ini kan kemarin udah leak jauh-jauh hari, di mana bagian belakang itu ada secondary display dan mungkin itu akan kejadian di Mi 11 Pro mendatang. Jadi tunggu aja untuk di akhir bulan mendatang. Terus Samsung dari Onlix atau Evilix, pokoknya dari voice.com, di mana diberikan mini roadmap untuk perilisan Samsung untuk kedepannya. Yang pertama adalah PC Unpack itu di April, harusnya di Galaxy Chromebook dan Galaxy Book. Terus ada di bulan Juni ada Tab S7 Lite, jadi harusnya kita belum melihat Tab S8 dalam waktu dekat. Terus di Juli itu ada A22 5G dan juga A82. Dan yang terakhir di bulan Agustus ada bukan S sih, tapi lebih ke FE Unpack. Jadi kita mungkin aja melihat S21 FE atau mungkin aja ada Note 20 FE. Dan Agustus itu biasanya adalah perilisan untuk Note series, jadi ada kemungkinan besar kalau Note itu tidak ada di tahun ini. Dimana ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh CEO oleh Samsung, si DJ Koh, menyatakan kalau gue nggak tahu ya, alasan dia sih shortage chip, dia menyatakan flagship 2 terlalu rame, tapi ya intinya tidak ada Note di tahun ini. Harusnya timing yang kurang tepat dan harusnya Note itu akan kembali rilis di tahun depan. Tapi we'll see later gimana turns out-nya. Terus dari Mauricio sendiri juga menyatakan S21 Ultra sale-nya nggak terlalu bagus. Jadi ada source yang menyatakan Samsung tuh sedang mencoba membuat drawing board ulang untuk 2022 atau bisa kayak planning mereka, di mana tidak ada yang berubah. S22 nggak ada S Pen. Dan terakhir Note series itu akan ada tapi eksperimen. Jadi eksperimen itu mungkin kayak ditaramin under display, atau mungkin sensor super gede, atau tiba layar-layar kebalik-balik, ya pokoknya eksperimen. Jadi harusnya kita berdoa saja dengan tidak Note 21, setidaknya Note 22 akan kembali hadir di tahun 2022. Terus moving on, kita masuk ke Caviar, di mana Caviar ini itu baru aja membuat sebuah smartphone bernama Goldphone, di mana Goldphone ini tuh terbuat dari 99,9 karat 24 karat, emas 24 karat. Bisa dia pakai 18 karat, tapi khusus yang ini dia rilis iPhone 12 Pro dan juga S21 Ultra, di mana ini hanya ada 7 di dunia dan harganya itu ada di 159.000 USD atau 2,3 miliar. Dan ini bentuknya bener-bener kayak batang emas 1 kilo dan nggak ada kamera di bagian belakang biar kelihatan batang emas. Karena kalau ada batang emas, ada bulatan, tidak terlihat batang emas. Jadi kalau kalian merasa sultan, duit kalian banyak seperti Siskakul, langsung dibeli saja. Oke, moving on ke Apple. Yang pertama adalah iklan Intel buat Apple. Jadi kalian tahu ada yang namanya Justin Long. Dulu tuh dia iklan di Apple tuh kayak I'm a Mac, I'm a PC, terus mereka bacot-bacotan. Dan sekarang dia muncul sebagai Intel. Dimana dimisahkan I'm Justin, ya just someone who compare something, dimana ada 5 iklan di sana yang memperlihatkan banyak hal kayak mocking untuk touch bar, dimana touch bar Apple kecil banget dibanding dengan ZenBook Duo yang layar, terus ada flip, bisa di flip-flip dimana MacBook nggak bisa, terus kayak bagian kalian punya pilihan yang banyak kayak berwarna-warni segala macam, segala MacBook itu doang desainnya. Terus ada juga bagian yang dimana dia ngatain nggak bisa flip, jadi kayak cuman linear, nggak bisa. Dan ada tablet, ada Apple Pencil dan segala macamnya. Dan baru-baru ini dia tidak selesai karena walaupun sudah mendapatkan banyak feedback yang jelek gitu ya, tapi kan itu namanya marketing ya. Semakin banyak feedback, semakin expose ya, semakin bagus. Mau itu bagus apa jelek, ada PR, itu urusan PR ya kan. Itu di Twitter dia memperlihatkan masalah dangle, dimana dia melihat banyak banget dangle yang dia pegang, dia bilang ini dangle punya siapa gitu ya kan. Sedangkan banyak ultrabook Intel yang masih pakai dangle, jadi kan not valid. Tapi menurut kalian gimana? Kalian nanti lihat aja iklannya karena cukup pendek dan cuma 5.
Moving on, kita ke iPad Pro 12,9 inci dengan mini LED. iPad cukup banyak bocorannya untuk di tahun ini, tahun 2021. Pertama, iPad Pro itu bakal April dengan mini LED, di mana iPad mini itu bakal punya layar lebih gede 7,9 inci, kalau iPad Pro layar bakal sama. iPad biasa itu seperti iPad biasa, iPad doang dan iPad Air itu harusnya di 2022 mendatang itu bakal di-refresh dengan OLED. Terus iPad Pro sendiri menariknya akan katanya menggunakan chip M1 yang ada di MacBook Air. Kencang, sangat kencang, tiada lawan. Jadi ini akan jadi sebuah hal menarik kalau emang iPad Pro rilis dengan mini LED 120 Hz M1 dan kabelnya itu yang dari Type-C itu akan berubah menjadi Thunderbolt. Oke, berita selanjutnya adalah salah satu event event Maret Apple tanggal 23 Maret yang ngeprank semua leaker yang ada di Twitter. Jadi Jon Prosser, Love to Dream, Ming Chi Kuo, Ming Chi Kuo ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Pokoknya leaker-leaker yang terkenal dan track record 90% ke atas itu semuanya ketipu. Gue nggak ngerti, tapi Apple berhasil memberikan ke informan mereka dan mungkin ke inner circle mereka itu April, tapi ke informan mereka itu bakal di Maret dan semuanya sampai ngata-ngatain oke, kita akan Maret pasti rilis segala macam, dan akhirnya Jon Prosser tanggal 23 Maret yang harusnya event Apple harus nge-save eyebrow dia, jadi dia bakal hilang dan dia bakal bikin konten itu dimana semua AdSense itu bakal didonasikan something. Jadi kalau kalian mau ikut donasi silahkan nonton pertama, atau kalian mau donasi langsung aja ke channel From Tech. Jadi itu bakal berpindah ke April dan ya udah kita akan melihat ya masa AirTags, Apple TV, barang-barang lain itu bakal di April. Tapi berbeda untuk AirPods 3 karena AirPods 3 sendiri kata Ming Chi Kuo yang leaker yang Apple yang sudah sangat-sangat jago itu bakal di Q3 2021. 2021 yang berarti di sekitar bulan Juni dan Juli, yang berarti AirPods 3 tidak akan rilis di April. Dan ini cukup clash antara leaker dan Ming Chi Kuo sendiri untuk hal ini. Bahkan dari si Love to Dream itu dari Tuan Dre itu menyatakan bukannya harusnya di awal tahun ini AirPods 1 dan 2 itu discontinue, di mana kata si Kang ya enggak. Ya AirPods 2 harusnya bakal tetap ada. Jadi kita lihat aja apakah di April nanti bakal tetap ada AirPods 3 karena si Giz China sudah nge-review AirPods 3 yang KW ya, dia cepat sekali. Dan terakhir ada iPhone 13 new details, ini lebih ke render sih sebenarnya apa yang diperlihatkan, di mana untuk iPhone 13 sendiri ini menggunakan notch yang lebih tipis, terus baterai lebih kuat, terus storage 1 TB, kamera f1:8, 1:8, terus ada juga apa lagi ya? Belum ada sih untuk warna dan segala macam, belum ada bocoran. Ya so far masih itu, tapi kalian udah bisa melihat kira-kira gambaran dari iPhone 12s atau iPhone 13 itu bakal gimana. So guys, that's it. Kita akan langsung masuk ke pembacaan komen. Yang pertama dari Kung Fu Panda yang sama, Legendary Oriental Panda. Jangan pakai WA kok Jordi, ntar nggak ada privacy dan banyak juga batasan di sana, ntar dicari FBI dan CIA lo ya. Maksudnya apa ya dicari FBI CIA? Gue nggak paham. Apaan dicari FBI CIA? Gue juga nggak paham, maaf. Tapi ya udah gue kan tetap pakai WA. Karena gue udah sempat accept, ya udahlah, udah telat. Andrian Cahyo Nugroho, belakang aja bang, nggak usah dikuncir. Tuh, lu ngeliat nggak sejelek apa rambut gue kalau belah tengah? Sampai habis nih gue biarin. Terus dari Adiwira Mursalin, bang kalau Apple manggil lu ngedesain gadget terbaru mereka, apa yang akan lu buat? Gue nggak percaya gue lebih jago desain dari Apple ya. Jadi gue akan let it be, karena apapun yang Apple desain semua pasti udah melewati research and development. Tapi kalau gue dipilih untuk ngedesain MacBook ya gue akan bikin full display aja sih, karena bezelnya cukup ganggu. Udah gitu doang, sisanya gue nggak pernah ada masalah. Karena untuk masalah full display iPhone, iPad dan segala macamnya kan itu udah masuk ke roadmap mereka walaupun beberapa tahun lagi. So that's it untuk berita minggu ini. Maaf tadi potong dikit karena gue harus kasih tahu Joshua makanan udah nyampe. Jangan lupa untuk nonton launching Realme C25. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Friends kita di Lazy Gadgets. Dan gue di Jordi Leonardo O-nya 2. Sampai jumpa.